Halo Sobat Batas sekalian, jumpa lagi di Potas, ngobrol bebas tanpa batas. Bersama saya, Nasa Pratya Paramita, sebagai host pada episode Potas kali ini. Jadi di depan saya ini ada Bapak Bendito Menezes selaku narasumber pada Potas episode kali ini. Hai. Hai, bagaimana kabarnya Pak Ben? Luar biasa. Alhamdulillah, selalu luar biasa. Pak Ben ini selalu semangat sekali ya. Ya, nggak cuma sekali, pakai TOP BGT TOP juga. BGT, Ya. itu adalah pokoknya Pak Ben banget lah TOP BGT. SKL AMT. Iya, jadi di episode Potas kali ini kita tuh nggak bahas tentang materi-materi bea cukai lagi nih Sobat Batas sekalian. Biar beda, kita bakal bahas tentang pola hidup sehat. Tentunya pola hidup sehat ala Bapak Bendito. Oke, Ya. silakan mau nanya apa saja, nanti saya jawab. Tapi sebelum mengarah ke materi nih, Pak, saya mau ngasih game dulu. Oke, Iya. game apa nih? Gamenya Gamenya ke tuh saya atau ke semua ke Sobat Batas? Pak Benito aja. Wow. Iya, ada pilih kata Saya namanya. agak deg-degan ini. Gimana? Pilih kata. Pilih kata, Iya. ya. Ada saya tuh jadi nanti sebutin 2 kata, nanti Pak Bendito bakal milih 1 kata aja. Yang pertama, jogging atau gym? Jogging dong. Ya. Oatmeal atau roti? Roti. Herbalife atau Elmen? Herbalife. Air putih atau Nutrisari? Air putih dong. Teh manis atau teh tawar? Teh tawar. Nah, biasanya tapi Pak Ben teh tawar pakai gula sedikit nggak sih? Iya, karena pertanyaan tadi teh manis atau teh tawar. Iya Nah, sih. kalau misalnya teh manis atau Atau teh gula sedikit. dikit, gitu. Tetap Iya, butuh gula ya dan tetap kita butuh ya, gula, betul. kadang-kadang mungkin bisa teh tawar tapi kadang-kadang kita juga butuh yang manis-manis. Iya. Seperti saya. Iya, betul sekali. Kita yang perlu yang manis-manis. Walau kadang-kala kita harus menjaga gitu, Iya. supaya jangan kemanisan. Kalau kemanisan tetap tidak bagus kan? Iya benar sekali. Iya. Jadi tuh kalau misalnya sekarang langsung aja ya dan ke sesi pertanyaan-pertanyaan dari saya. Jadi kalau dulu sebelum Pak Ben mutasi itu saya tuh ngeliat di profil Ceisa nih Pak Ben tuh beda banget nih dan sama yang sekarang. Iya. Itu gimana sih Dan? Nah, saya cerita dulu nih ya. Iya. Saya juga ingat waktu itu kan pertama kali saya datang ke sini ya. Jadi waktu saya datang pertama kali ke Bea Cukai Atambua itu ketika saya masuk di ruangan PLI itu, Iya. teman-teman situ tuh agak bertanya-tanya, apa ini gitu kan? Mereka pikir tuh saya mungkin bukan orang yang mereka maksud gitu. Ternyata setelah saya memperkenalkan diri baru mereka tahu, oh ini ternyata Pak Bendito kan itu. Memang ya foto saya terakhir waktu di Ceisa itu dengan ketika saya datang memang sudah berbeda jauh sekali. Kebetulan memang belum diupdate aja tuh. Belum diupdate. Ya, karena foto di Ceisa itu berat badan saya 97. 97, hampir Ya, 100 nih ya. tapi ketika saya datang ke sini berat badan saya adalah 75. Kalau sekarang berapa Dan? Sekarang antara 76 77. 76 sampai 77. Ya, pokoknya dia naik turun lah, dijaga terus aja supaya tidak ini. Cara menjaganya gimana nih Dan? Kalau cara menjaganya yang paling penting sekarang ini kan tentu tetap kita menjaga pola makan. Makan tidak terlalu banyak, tapi kita juga jaga dengan olahraga karena sehat saja tidak cukup, kita perlu juga bugar. Pasti jogging ya Dan, karena tadi kemarin pilihnya itu jogging daripada Ya, gym. betul sekali. Saya sukanya jogging. Berapa kilo Dan? Saya berusaha setiap hari itu sebisa mungkin tuh 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo berlari, tapi ya kadangkala situasi atau kondisi kita kan membatasi kita untuk cukup berapa, ya minimal ya 6 kilo lah. 6 kilo. Kalau seminggu itu rest day-nya itu berapa hari Dan? Rest day saya 2 hari. 2 hari. Selain itu jogging. Selain itu jogging. Kalau nggak misalnya sakit. tidak sempat jogging karena hujan misalnya gitu, saya ganti dengan Tabata. Tabata itu apa Dan? Tabata itu ya semacam kayak olahraga exercise itu, tapi dia kayak aerobik gitulah. Aerobik Ya, di kan kita rumah aja ya? ya berolahraga, lompat-lompat kan gitu untuk keringat. Paling enggak juga kalau misalnya itu kita lakukan selama 20 menit ya lumayan juga. Itu untuk menjaga supaya kondisi kita tetap bugar, berat badan kita tetap terjaga gitu kan? Karena kalorinya kan lebih banyak dikeluarkan. Tapi turunnya tuh jauh banget sih Dan, dari 97 jadi 70-an. Itu motivasinya tuh gimana sih Dan? Motivasinya sebenarnya gini, saya kan
Kadang-kadang kita berat badan kita naik kan tidak sadar kita ya. Yang tidak bisa menipu kan sebenarnya hanya timbangan. Yang lain semua itu perasaan saja. Kita merasa biasa-biasa aja, tapi berat badan kita terus naik. Pengalaman saya, kenapa saya mulai berusaha untuk menurunkan berat badan, itu sebenarnya karena perkataan anak saya sebenarnya. Gimana kata anak? Anak saya itu ketika dia melihat saya main sama dia, lalu dia melihat saya begitu, dia bilang, "Bapak kok kayak monster," gitu. Monster? Kayak monster. Kayak monster ya teman-teman. Iya. Sebelum-sebelumnya saya sudah sering dibully lah gitu sama orang ya. Sama rekan kerja ya? Sama rekan kerja mungkin nggak terlalu, tapi sama teman-teman saya itu kadang-kala mereka bilang, ada teman saya itu yang mengatakan begini, "Loh, Pak Ben tuh kemana-mana bawa rice cooker ya," katanya gitu. Saking besarnya perut saya kan begitu ya. Tapi kalau orang lain yang ngomong itu kayaknya saya cuekin aja lah. Ngapain pula gitu kan. Yang penting kan walaupun saya gemuk, sehat. Kira saya kan gitu ya. Iya. Tapi ketika anak saya ngomong bahwa bapak kok kayak seperti monster. Waduh, itu saya mulai berpikir, kok bisa ya anak saya bilang begitu? Nah, maka saya mulai mencoba untuk menurunkan berat badan. Ya jauh banget sih teman-teman. Bisa dilihat di sini foto Pak Ben ketika zaman dulu dan sekarang. Ya, jadi itu tadi foto dari Pak Bendito yang di My Chainsaw yang bikin orang ini kaget, pegawai-pegawai di Bea Cukai atau Mbak ini terpana melihat Pak Bendito atau bukan ya. Ternyata memang benar Pak Bendito. Ya, dan itu kita punya pengalaman ketika kita berat badan kita turun drastis itu, kalau ketemu orang pertanyaannya adalah dirimu sakit gitu. Iya sih biasanya kayak gitu sih. Dan benar sekali. Kalau misalnya nih dan kayak pegawai-pegawai kita ini kan masih muda-muda, banyak milenialnya. Gimana sih dan cara bangkitin semangat buat mereka biar tetap menjaga pola hidup sehat? Padahal Pak Bendito aja yang ibaratnya lebih tua dari kita semuanya masih tetap semangat buat menjaga pola hidup sehat. Soalnya saya lihat tuh banyak banget yang udah buncit, mungkin baru 3 tahun kerja udah nggak menjaga pola makan, pola olahraga. Saya sebenarnya ingat pesannya Pak Nuk ya. Ketika beliau ngisi Bintal itu ya, beliau mengatakan begini bahwa tubuh kita itulah harus menyesuaikan baju kita gitu. Jangan dibalik, baju kita menyesuaikan tubuh kita. Gitu. Iya. Kalau kita prinsipnya seperti Pak Nuk itu ya akan terjaga badan kita. Jadi dengan baju yang satu, ukuran yang satu itu kita jaga supaya jangan sampai badan kita memaksa kita harus ganti baju kan itu. Iya, benar. Tapi kita harus pastikan bahwa tubuh kita tetap dalam ukuran yang sama gitu. Masa tiap tahun ada kain jahitan? Loh iya, kalau saya dulu begitu. Kalau saya dulu gitu, ya. Saya sebelum sadar itu, ya saya seperti itu. Setiap ini ganti baju. Ukurannya terus menanjak kan. Dari L, XL, bahkan sampai double XL, bahkan sampai triple XL saya. Gitu. Akhirnya sekarang baju saya paling besar ya L lah. Itu udah paling besar. Tapi untungnya sekarang lebih stay di L ya, Den? Ya L. M juga bisa. M tapi bisa, tergantung ya, lebih baju. nyaman L lah gitu. Iya. Kalau kemarin sendiri tuh makanannya dulu gimana Dan waktu nuruninnya? Ya saya mungkin ini akhirnya nanti saya akan menyebutkan merek gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya itu tidak harus tinggal di gitu ya. Gitu. Jadi, pokoknya terserah editor gimana nanti. Saya awal sekali ketika memulai diet itu, yang harus kita ubah pertama itu adalah mindset kita. Mindset kita dulu yang kita ubah. Jadi saya mengubah dulu pola makan saya, ya kan. Kebiasaan-kebiasaan saya lama itu saya ubah dulu. Yang pertama misalnya kita harus mengurangi asupan karbo, ya. Kita harus diet rendah kalori dan rendah lemak. Itu harus yang penting. Minyak-minyak itu kita kurangi dulu. Nah tentu kalau kita diet secara biasa-biasa saja agak berat sih pengalaman saya. Maka saya pertama kali saya coba menggunakan Herbalife itu. Ya, jadi proses menggunakan Herbalife itu dan ya saya merasa sukses dengan itu. Ketika seminggu pertama lalu saya mengalami turun berat badan 2,5 kilo itu akhirnya akan membuat mendorong saya untuk wah ini berarti bisa nih. Terus digenjot diikuti polanya, makannya dijaga, nasinya dikurangi, lalu gorengan sama sekali tidak, kopi saya berhenti, teh pun saya berhenti.
Karena ya menjaga pola itu agak apa namanya, challenging-nya ini luar biasa kan. Jadi saya mengubah semua, pada akhirnya berat badan saya bisa turun sampai dengan 75 terakhir itu. Itu selama berapa lama, Nan? Saya mulainya 2019, berarti ketika masuk tahun 2020 itu berat badan saya sudah 75, berarti ya 1 tahunan lah. 1 tahunan, nggak makan gorengan, sedikit aja. Kalau ketika saya sedang menerapkan itu, saya sama sekali. Jangankan gorengan, makanan kesukaan saya itu kue lumpur itu. Iya. Itu kan paling saya suka itu kue lumpur itu berhenti sama sekali. Iya, saya juga pernah 6 bulan konsisten nggak makan gorengan. Jadi kuncinya nih Sobat Batas, yang penting itu konsisten ya. Konsisten ya. Iya, makanya bisa berhasil dari 97 menjadi 75. 75. Dan itu kita harus jaga betul. Kalau sudah turun, karena orang bilang mempertahankan tuh lebih susah. Wah, iya bener banget sih. Karena banyak orang kok yang mereka berhasil menurunkan berat badan, tapi setelah itu naik lagi, sudah kembali lagi. Karena ya mereka tidak bisa mempertahankan pola yang sudah mereka lakukan, yang sudah mereka raih. Jadi kita yang penting itu adalah menjaga itu, yang perlu lebih bisa menahan diri. Kalau saya sekarang ini ya akhirnya saya menjaga dengan tetap berolahraga gitu. Olahraga itu akan membuat stabil, sehingga berat badan saya sekarang kan 76, 77 gitu. Menjaga badan stabil, menjaga kebugaran tubuh. Betul. Banyak sekali manfaatnya teman-teman sekalian. Selama di Bea Cukai di sini, di Bea Cukai Tabu ini, olahraga favorit kemana apa selain jogging? Kalau saya sih sebenarnya kalau olahraga bulu tangkis, futsal gitu ya. Tapi voli juga, tapi ya tetap jogging. Jogging is the best lah. Gitu. Kardio ya. Iya. Kalau gym sama sekali nggak tertarik nih? Saya bukan tidak tertarik, sebenarnya saya senang juga sih olahraga itu. Cuman apa ya, kadangkala cepat bosan gitu. Saya lebih senangnya itu ya lari itu. Kalau lari kadangkala antara ya agak leluconnya itu antara kaki dengan otak itu karena udah nggak connect gitu. Yeah. Kita udah berpikir mau berhenti tapi kaki terus gitu kan. Akhirnya sudah kita ikuti aja kaki kita. Kayak zaman dulu orang bilang kemanalah kaki melangkah gitu kan. Tapi pace-nya Komandan ini lumayan hebat sih. Dari 10 kilo tuh pace-nya kayaknya saya lihat di Strava itu bagus juga sih, Dan. Ya paling enggak ya 6,24 itu udah hebat banget ya. Masa gitu. Teman-teman sekalian kalah sama Pak Ben gitu, jangan. Iya. Jadi sebenarnya sih nggak kalah, tapi mereka belum mulai aja. Nah, belum mulai. Memulai itu berat, memulai berat, konsisten juga berat. Iya. Tapi harus dilakukan. Iya, benar sekali teman-teman. Jadi ada pesan lagi nggak, Dan? Gini, satu hal yang perlu teman-teman ketahui adalah begini, teman-teman Batas sekalian ya. Kita itu berolahraga, kita menjaga pola makan, segala macam, itu tidak melulu untuk diri kita sendiri. Tetapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi, kan gitu. Itu yang paling kuncinya begitu. Kadangkala untuk diri kita bilang, udahlah kayak gini-gini aja nggak apa-apa. Tapi kan ternyata kita perlu memikirkan mereka yang kita sayangi. Paling tidak kita itu bisa menjadi contoh buat mereka. Jadi teladan buat mereka supaya kalau kita bisa, mereka juga harus bisa. Lalu saya ingat salah satu komedian sudah almarhum, beliau si Pepeng namanya ya. Itu beliau katakan bahwa pantang mati sebelum waktunya. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita harus menjaga pola hidup kita harus menjaga gaya hidup kita supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik begitu kan. Karena menua itu pasti, tapi menua dengan sehat itu pilihan. Gitu. Jadi pilihlah yang terbaik supaya Anda menikmati hidup sampai akhir. Amin. Gitu. Semoga saya juga bisa konsisten seperti Komandan sampai di usia ini. Ya. Amin. Jadi Sobat Batas sekalian, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, pola makan, pola hidup sehat, olahraga. Apalagi selama pandemi COVID-19 ini ya, dan yang belum juga berakhir. Betul. Jadi sekian dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum air yang banyak. Minum air putih. Oke.